Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus itu, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai ayat 12 yang berbunyi, "Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jangan biarkan umat-Mu menyimpang dari perintah-Mu. Dari apa yang kita baca menurut nas renungan firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan ungkapan iman percaya dari pemazmur yaitu Raja Daud yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan Allah dengan cara mau melaksanakan hidup kudus menuruti perintah-perintah Allah Bapa, menjauhi kejahatan. Dia memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan Allah agar hidupnya tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan itu. Ada banyak sekali di antara kita umat manusia ini yang merasa kalau selagi masih di dunia ini, mana mungkin mengasihi Tuhan dengan ketaatan, kesetiaan yang penuh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi untuk hidup kudus dan tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali. Sebab ada banyak sekali umat manusia yang mengira bahwa kalau hidup kita umat Tuhan ini mau taat dan setia menuruti kebenaran perintah Tuhan itu dan mau hidup kudus, maka hidupnya akan selalu terkekang. Semua serba dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur ini merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang di luar dari kehendak Tuhan Allah. Menurut pemazmur, hidup kita di luar dari pengenalan dan penyembahan kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita, umatnya, hanyalah suatu kesia-siaan saja dan secara pasti akan menuju kepada kebinasaan yang kekal selamanya di neraka. Pemazmur sudah merasakan indahnya hidup apabila mampu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam naungan Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, maka hidupnya dapat dijalani dengan serba indah. Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus akan secara terus-menerus mencurahkan berkat-Nya, bimbingan dan penyertaan-Nya melebihi dari apa yang kita bayangkan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan sekaligus mengajak kita umat-Nya ini agar mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, mau menyatakan ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih kita kepada Dia saja, Tuhan Allah Bapa kita yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Tuhan Allah Bapa kita sudah menganugerahkan kepada kita satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan kekal dan juga berkat yang melimpah di dalam kehidupan setiap harinya kepada kita. Nas renungan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ini, hendaklah kita sadar mau
mengajari kita, mau mengajak kita untuk sadar sebagai orang yang mengaku beriman, yang mau mengaku percaya kepada Kristus, agar supaya mau selalu memohon tuntunan atau bimbingan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, agar kita ini dimampukannya untuk bisa dan dapat mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek diri kita, sehingga kita oleh karena kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus itu diberi kemampuan untuk memperlakukan hidup kudus, tidak menyimpang dari apa yang diperintahkan atau yang difirmankan Tuhan Allah Bapa kita yang sudah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus sepenuhnya. Dan sesungguhnya hidup kudus itu bukanlah sebagai beban, keharusan, atau bukan sebagai beban itu sendiri, melainkan sebagai buah yang akan muncul dengan sendirinya. Dan apabila kita memang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita sebagai umat milik Kristus, sesungguhnya kita perlu untuk mau memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar dan mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Ratapan 3 ayat 22, 23, dan 40 ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya oleh doa kami kepadamu, kami bermohon jangan biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jangan biarkan kepada kami untuk lalai melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Ajarilah kami ya Bapa tentang ketetapan-ketetapan-Mu itu kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Jangan pula sebagai orang yang dapat mengkhotbahkan firman-Mu atau menceritakannya kepada orang lain, tetapi haruslah juga kami alami dalam hidup kami dengan wujud nyata bagaimana hidup yang berkenan di hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Sambut apalah doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Kami bermohon, kabulkan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.